api menyala di dalam dada Satria, api kemerdekaan bangsa Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Enak kalau kita dengar Iya, Bang. aku kan selama ini kalau bulan Ramadan ini kan suka apa ya, pesantren kilat. Iya. Ya kan, lihat aja pundakku nih kan. Kilat gitu. Kilatin. Iya, artinya Indonesia Jaya. Ini hati-hati dengan statement Indonesia Jaya ini. Karena Tuhan sangat benci kepada orang yang mengatakan tetapi dia tidak berbuat. Jaya ya. Oh iya, kalau kita ngomong jaya, ya oh Indonesia Jaya. Tapi dalam aplikasinya kita tidak mempunyai sikap, Bang. Bang Joli ngomong-ngomong gitu, saya mau ngomong rahasia nih berdua nih. Yes, Ini rahasia aja kita Pak yang berdua nih Pak. Jangan rame-rame. Jangan rame-rame, jangan sampai kedengeran aja. Jangan. Kalau nggak program bagaimana yang nonton gimana sih? Gini, katanya nih Malaysia punya dukungan dari negara-negara lain, makanya dia berani menentang Indonesia. Apa benar itu? Isunya gitu. Nah, nggak bener. Nggak bener. Bohong itu. Enggak, itu kan persemakmuran. Loh, Bapak dengar juga, ini rahasia loh. Iya. Jadi dari dulu kan yang membackup apa yang bukan backup, yang mendukung setiap kebijakan politik luar negeri Malaysia itu kan Inggris ya. Tetapi hari ini saya kira sulit bagi negara lain untuk mendukung, dalam artian mendukung secara politik. Pasti bagi saya, meskipun Malaysia percaya diri penuh, di samping negaranya mungkin lebih besar, bukan lebih besar, lebih maju, dia juga merasa pede mendapatkan simpati dari negara-negara lain. Tetapi hari ini sudah semakin modern, politiknya juga politik modern, tidak gampang dan sulit menurut saya bagi negara lain untuk begitu saja mendukung tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh negara manapun, termasuk negara Malaysia gitu kan. Bang Saganda, ini rahasia kita berdua aja, Bang. Yang lain jangan dengar ini. Oh gitu ya. Ini kan kau ada yang dengar. Dengar dia. Ya, ada yang dengar, Takut dia, Bang. Nanti takut. kita lanjut, Bang. Ini Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya. Bang Hartono di Cilacap. Iya, betul, Pak. Silakan. Ya, Ada Abang Malik dan Bang saya mau Saganda. ini, Bapak anggota DPR yang kebetulan ada di situ, Bapak siapa? Malik, Pak siapa? Pak Malik, PKB. Ya. Itu kebetulan saya mantan TKI di Malaysia, ya, dan saya setiap hari di sana, hampir setiap hari itu melihat teman-teman kita di sana itu banyak kena pelecehan lah, pelecehan seksual lah, kekerasan lah, belum lagi bilang Indonesia bodoh dan lain sebagainya. Itu apa yang Bapak lakukan selama menjadi anggota DPR, dan saya minta itu pada pemerintah untuk stop pengiriman TKI ke Malaysia, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pemerintah selalu bilang bahwa TKI itu menjadi pahlawan devisa, padahal kita tahu di sana TKI kita tuh selalu disiksa. Itu aja, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Terima kasih. Bang Hartono yang sudah kembali ke Indonesia. Silakan, Bang. Ya, sebetulnya begini. Jadi TKI itu kan ada 3 ilegal, ada ilegal. Dan jujur sebetulnya Malaysia itu faktualnya itu lebih suka dia menggunakan TKI ilegal ya, memanfaatkan TKI ilegal. Kenapa? Karena gajinya lebih rendah. Yang kedua, kalau ada persoalan hukum itu lebih gampang dihadapi ketimbang TKI yang legal yang gajinya lebih tinggi ketimbang yang ilegal. Kemudian cara menghadapinya juga juga lebih rumit kalau legal. Nah, tetapi orang Malaysia juga tidak jujur. Saya berkali-kali ke Malaysia selalu memperlakukan TKI yang ilegal itu ya seenaknya, dieksploitasi bahasanya. Saya pernah di salah satu kampus di sana, tinggal di sana beberapa hari, dan kita tahu, kita ketemu ngobrol sama mandornya. Jadi polisi Malaysia juga korup dalam artian dia seringkali kemudian mengeksploitasi dan memungut biaya dari sekian ratus TKI legal di satu kelompok. Itu yang terjadi. Jadi Malaysia pun saya kira juga tidak tegas memberlakukan aturan main negaranya, terutama kepada TKI, terutama kepada TKI yang ilegal. Dan saya kira Pak Menteri kita, Pak Mohamad Iskandar, itu sudah begitu tegas ya. Dan kita sudah punya semacam perjanjian bagaimana perjanjian tenaga kerja Indonesia itu dengan Malaysia bisa diberlakukan dengan seadil dan sebaik-baiknya, terutama menyangkut TKI yang ilegal. Kita tidak mungkin lah, bangsa kita juga bangsa terhormat,
saya pribadi juga merasa bangga dengan Indonesia. Kalau bisa, saya kira secepatnya kita tarik semua tenaga kerja baik yang legal maupun yang ilegal ke Indonesia. Ngapain sih? Dan rata-rata tenaga kerja kita baik legal maupun ilegal itu kan tenaga kasar, Pak. Mohon maaf, yang tidak punya kapasitas dan kemampuan yang Kita lebih. terima telepon dulu Bang Ya, ya. silakan. Nanti kita lanjutkan lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Iya. dari Bang Andi di Bogor ya. Dari Bang Andi dari Bogor, Pak. Ya, silakan Bang selamat- Andi. Iya, selamat malam Bapak-bapak yang ada di sana. Malam. Saya terus terang orang awam mengenai masalah negara ya Pak ya. Tapi ini udah banyak informasi masuk yang tidak enak terhadap Indonesia. Singkatnya begini aja Pak. Kalau Malaysia masuk PBB, udah bubarkan aja Pak. Bisa, kita cuek aja dengan Malaysia. Kita udah nggak enak Pak ya, dari kebudayaan, dari segala macam tenaga kerja. Ya mungkin untuk Bapak-Bapak mohon dimaafkan masalah pertanyaan saya ini. Selamat malam Pak. Malam. Iya, Pak. terima Iya. kasih. Kesel kan. Ya, memang Masyarakat ya sini itu jadi kan pertama kan tadi ada statement chairman tadi. Chairman itu artinya kan tidak punya kepribadian, tidak punya keberanian. Nah ini memang tadi suara rakyat itu SBY agar dia punya keberanian. Dan besok kan beliau akan Iya besok berpidato. besok nggak usah nunggu besok malam ini bila perlu malam ini aja ngasih statement. Nggak Kan usah sudah lewat nunggu-nunggu di- surat, lewat PM apa. Ya, sekarang kan kita satu komunitas ASEAN katanya, ya kita tinggal telepon aja. Jadi dulu waktu kasus Tiananmen, ya Tiananmen berdarah di Cina itu, waktu itu Presiden Amerika telepon sama Deng Xiaoping langsung nggak pakai ini. Saya mau embargo Anda, itu paling nggak ada hubungan, ya kan? Nah kita juga bisa telepon. Mungkin nggak ada pulsanya kali Pak. Nah, ini memang jadi Bisa aja namanya nggak manusia juga kan. minta hubungan diplomatik diputus, diputus aja. Kita nggak usah takut. Kita tuh transaksi perdagangan kita nggak besar. Ekspor kita 6 miliar. Ya, nggak besar. Itu kita kecil lah untuk ukuran perdagangan internasional. Apa yang mendasari ketakutan-ketakutan itu? Nah, jadi begini, jadi kita memang SBY ini kan dia kemarin pidato. Dia mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang ini harus dirubah. Ya. 1 million friend, 0 enemy. Ya kan? Politik ke segala arahnya. Orang yang segala arah itu artinya nggak punya arah. Kalau udah semua arah berarti dia nggak punya arah. Iya. Nah ini kesalahan SBY. Kita itu dalam hubungan antar bangsa harus bisa bilang ada musuh, ada kawan. Kalau nggak kita nggak bisa buat pembedaan. Nah ini di kesalahan SBY di sini. Dia nggak tahu Semua kawan dia. semua mau kawan, nggak bisa. Kalau Malaysia itu ganggu kita bilang tidak kawan. Nah ini yang SBY mengalami kegagalan maksud saya. Dia pengen berkawan kepada semua orang, akhirnya orang bilang kamu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi nggak ada ini. Jadi saya berharap bahwa diplomasi hubungan dengan politik kita udah putus aja, nggak ada masalah. Bang di komisi Abang apa yang Abang lakukan untuk ya kayak tadi masalah TKI ya Bang? Ya kalau di Supaya Komisi mereka 2 merasa itu- bangga sebagai warga negara Kalau Indonesia. di Komisi 2 itu lebih banyak bicara tentang perbatasan ya. Karena perbatasan itu selalu menjadi isu penting setiap bulan, setiap tahun itu selalu muncul. Ya. Karena perbatasan itu juga menyangkut mana tanah saya dan mana tanah Malaysia, kira-kira begitu. Gitu. Dan disitulah kemudian pencurian hutan besar-besaran terjadi. Bahkan ada data itu 60% pohon kayu yang beredar di Malaysia itu 60% itu dari Indonesia dan itu dari Kalimantan. Tapi saya ingin menegaskan ini, yang meneruskan yang tadi Bang Sanda. Maksud saya begini, SBY itu harus punya diplomasi yang lebih berkarakter gitu. Lebih berkarakter artinya Lebih tegas lah. lebih tegas, lebih berkarakter, dan itu yang diharapkan oleh publik. Itu yang diharapkan. Jangan pernah berpikir bahwa isu Malaysia itu dipolitisasi di internal. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa politisi yang ada di Senayan atau yang di partai-partai, saya yakin akan berpikir bijak. Ini persoalan bangsa, bukan persoalan partai. Ini persoalan bangsa, ini persoalan negara kita, bukan persoalan ini punyanya partai ini, partai A dan sebagainya. Saya sangat itu, dan kalau itu dilakukan SBY saya kira semua penelpon, partai akan Bang, jadi ya. satu. Kita terima telepon dulu Bang. Selamat malam Indonesia. Halo, selamat malam. Iya. Dari Bang Cepi di Depok kan? Ya, dari CP di Depok. Silakan Bang Cepi. Iya, Pak. Ini saya cuma ngasih himbauan aja 2 pertanyaan. Yang satu adalah masalah TKI Indonesia ya. TKI Indonesia. Ya. Itu sebetulnya emang kesalahan dari pihak pemerintah kita juga. Yang kedua, Kalau yang keduanya itu memang orang beransipasi untuk yang Malaysia ya.
Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Cepi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Ya cukup. Ini Bung Joli. Ya. Ada lagi apa? Peribahasa lagi mengatakan tuh Pak, lembek katanya. Itu bukan peribahasa, ungkapan. Lembek. Tapi dua Tapi ini. Bang Joli, ada juga yang mau bilang, Apa itu? kalau sekarang kita harus break dulu. Kau break dulu, kau break dulu. Ya udah, pemirsa jangan kemana-mana, yang cantik masih ada di Bijak Bicara Tanpa Jarak. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak cemu-cemu mata memandang. Aku namakan di kau Juwita Malam, aku namakan di kau Juwita Malam, aku namakan